mengambil ke arah orange buff, sementara OZN1 mengambil ke arah purple buff. Dan kalau kita ngeliat dari segi head to headnya, junglernya di game kali ini adalah Martis, Ci. Sementara Fredrinnya yang akan mengisi ke arah XP lane. Dan kalau kita ngeliat ke arah Fredrin melawan Glue, jujur Coji akan mengatakan bahwa ini bakalan susah untuk Glue bisa melawan Fredrin di saat udah di level 4. Karena kita tahu bahwa tahunnya itu juga bisa langsung instant kill semua anak-anaknya dari Glue. Yang membuat agak susah untuk melakukan grab-grab kepada teman-teman dari OP Pegasus. Tapi balik lagi dengan adanya sedikit agresif di arah mid lane. Ini masih hanya sekedar mini skirmish saja. Belum ada pergerakan dari kedua belah tim yang jadi turning point untuk di early game. Iya, masih cukup berhati-hati juga ya. Mungkin nunggu juga level 4-nya didapatkan oleh masing-masing hero-nya. Sementara dari area mid, Arzi sudah mulai dipukul oleh pemain-pemain dari Onyx dengan satu buah heavy swing yang masih bisa dilewati oleh seorang Arzi. Namun ternyata hampir aja terkena bener-bener damage yang perih banget dari OP di area bawah. Dan untungnya dia tidak menjadi first blood. Iya, ini yang cukup mahal, itu mahal loh kalau ditumbang. untungnya ini dari Masako masih belum ada Spear of Destruction ya. Masih belum keluar. Iya. Kalau udah ada sih, itu tombak dari ujung ke ujung sih udah bakalan nusuk ke arah D ya. Apalagi kalau dia nggak punya Spectre Step ya. Iya. Karena flicker udah dipakai ya tadi itu. Itu dia. Makanya untuk kali ini harusnya untuk di arah head to head gold lane lebih berhati-hati sih. Apalagi dengan kita bisa melihat bahwa dari segi levelnya pun sudah mulai agak ada perbedaan antara Maskov dan juga Kari. Tapi pindah lagi ke arah Turtle. Lutfi ini lagi menjaga OZN1 sendirian dan baru aja ada follow up dari Nile dan juga San. Dari pemilihan ke arah Matis ini udah sangat-sangat efektif banget untuk menghindari heavy spinnya. Tapi balik lagi dengan adanya RZ di depan sana membuat Mueza pun ternyata mengambil ke arah turtle-nya di balik sana. Mueza pun dibantu dengan ada cult altar dari Spencer. Tapi sayangnya damage terbesar dari Onyx datang dari Valentina. Dimana dari early game seperti ini membuat Valentina pun sangat-sangat berbahaya sekali bagi teman-teman dari OP Pegasus. Dimana Spencer mencoba untuk pulang terlebih dahulu dengan satu bar HP tersisa. Tapi Rezi dengan adanya first blood dari tangan Lutfi. Rezi pun langsung pulang ke base tanpa melakukan recall. Tapi lihat langsung di boost begitu saja. Spencer satu baris terakhir akan diberikan satu muntahan juga dari Saser yang membuat dua player di arah early game seperti ini cepat sekali tumbangnya dari teman-teman OP Pegasus. Iya, 2 poin kill yang berhasil didapatkan oleh Onyx Prodigy di area atas itu sebenarnya cukup bisa dibilang banyak pilihan ya. Siapa yang mau mereka tumbangin? Pertama mereka bingung apakah mereka mau fokus ke arah Arzinya atau mereka mau lebih ke arah Spencernya. Tapi dari OZN1 pun hampir banget tadi, tipis banget bisa ditumbangkan. Namun ternyata masih bisa selamat jungler dari tim OP Pegasus. Dan mau tidak mau mengorbankan 2 pemain tersisanya. Iya, bagi lagi setup turtle dari OP Pegasus juga langsung terbayarkan dengan 2 player yang hilang sih. Membuat dari segi network justru pertukaran lebih bagus di tangan Onyx. Apalagi dengan Saser yang udah mengambil ke arah cult altar di level 5 sekarang. Otomatis keadaan ya sama-sama seimbang dari segi durabilitasnya ya. Dengan adanya sama-sama cult altar juga. Tapi pindah ke arah bottom lane. 4 player pun sepertinya sudah mulai menyaksikan bahwa 2 player di arah bottom lane ini cukup sepi. Tapi sudah mulai di follow up dengan adanya Nile. Mencoba untuk membuka boost juga. Begitupun juga dengan Owen yang ternyata sudah melihat keberadaan dari Masako. 4 player justru di arah bottom lane. Langsung mencoba untuk melakukan push, tapi ternyata masih ditahan-tahan. Tapi Mueza sepertinya sudah mendapatkan informasi dari Masako ya. Ini kalau di area bawahnya cukup ramai. Karena pemain-pemain dari Onyx benar-benar mau fokus untuk dapetin turtle. Dari goldnya ini yang bakal coba diamankan. Tapi ternyata masih bisa ditahan dan bahkan dipotong oleh OZN1 tiba-tiba mulai datang. Dan bahkan decimationnya connect. Tapi ternyata ada Altar yang menyelamatkan hidup dari pemain-pemain Onyx kali ini. Sudah di-copy oleh seorang Sas dan bahkan membuat OZN1 harus tumbang. Tapi Nile ternyata tertinggal oleh kawanan-kawanan Onyx dan menjadi pertukaran 1-1. Jungler untuk jungler dan metodenya di game kali ini adalah siapapun yang mengeluarkan cult altar terlebih dahulu itu bisa jadi lose situation loh Ci. Iya sih. Karena tadi kita bisa melihat bahwa cult altar yang dibuka oleh Spencer duluan itu nggak bisa menyelamatkan ke arah OZN1 dan bahkan melihat dari segi emblemnya Valentina pun di game kali ini mengambil ke arah movement state dan juga dari segi penetrasi diikuti dengan adanya mystery shop. Dengan pasif dari seorang Valentina yang sebanyak-banyaknya mungkin dia memberikan damage ke arah lawannya, dia akan juga mendapatkan SP. Ini bakalan problematik banget sih untuk teman-teman dari OP, apalagi dia selalu kopinya ke arah Spencer. Seorang Paramis ya. Iya. Yang pokoknya altar yang akan disimpan tentunya menyelamatkan hidup dari kawanan-kawanan Onyx. Jadi anggapannya supportnya ada 2, Rafaela dan juga Paramis kan secara nggak langsung. Iya. Tapi kali Nile sempat tertarik tentunya dengan keberadaan dari seorang Spencer sudah
bisa mulai mendeteksi Nile yang sudah mulai terlihat tentunya dari area River. Dan pergerakan dari OP kali ini mereka harus berhati-hati juga karena mereka harus peka dengan adanya altar yang bukan sama seorang Sars. Di sini kalau misalnya Sarsnya masih bisa untuk ditumbangkan terlebih dahulu berarti jaminan hidupnya nih dari Onyx udah nggak ada. Tapi kalau misalnya mereka nggak bisa tumbangin Sarsnya dan Sarsnya udah keburu ngebuka satu buah altar, mereka harus lebih hati-hati untuk teamfight-nya. Iya, kita bisa lihat dari segi item gamenya pun ini, balik lagi dengan Luffy yang ternyata terkena meltdown dari seorang Masako. Langsung dikembangkan dengan sangat-sangat cepat, tapi di lain sisi ada Cold Altar yang sebenarnya pop up tapi nggak kuat untuk menahan damage dari Masako yang dimana di game kali ini dia menggunakan yang namanya Fury ataupun Inspire. Iya, dan ini yang membuat seorang Masako tentunya lebih seram, tapi kali ini Town connect ke arah seorang Owen. Dari seorang RG bakal coba dipukul mundur, dia bakal berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan kelomangnya, sementara di area atas bakal coba langsung dipotong. Dengan sangat amat baik dari seorang D di sini. Dan main-main dari Onyx sejauh ini mereka belum bisa untuk dapetin trade-nya tadi dari area bawah. Dan bahkan mereka harus kehilangan satu buah turret terlebih dahulu. Untuk sejauh ini sih dari segi pertukaran turret ya memang dimenangkan oleh OP Pegasus sih. Tapi sejauh team fight, jadi melihat sebenarnya Onyx Prodigy punya chance yang lebih bagus untuk team fight-nya sih sejauh ini. Tapi balik lagi dengan Rezi yang sudah mengetahui di mana Sasar berada. Nael coba untuk jalan dari Rezi tersebut dan bakar flicker pun dinyalakan. 2 bar HP tersisa dari Rezi tapi masih bisa survive. Kedua belah tim melakukan engage tapi masih belum ada pertukaran yang signifikan. Dan ini pun udah mulai ada setup terhadap Turtle di menit ke-7 yang dimana sejauh ini Turtle masih seimbang 1-1 dari Onyx juga dari OP. Tapi untuk di setup kita bisa melihat bahwa sepertinya Onyx Prodigy yang udah mulai siap banget mengambil Turtle duluan. Iya, dan bahkan coba dikontes terlebih dahulu oleh OP sendiri. Dan Nael masih bisa untuk mendapatkan tentunya Turtle yang sudah dislain. Dan kali ini RG berada di area depannya. Atas sudah mulai dibuka oleh seorang Spencer. Terkena tahan sedikit dari seorang Lutfi, namun ternyata Moeza batang ke area belakangnya. Mencoba untuk melakukan rough fight, tapi ternyata masih cukup tanky dari pemain-pemain Onyx. Sementara kali ini teamfight-nya bakal coba dipaksa. Namun ternyata Nael terlihat sebenarnya udah low banget. Satu buah Sphere of Distraction dari seorang Masako mencoba untuk mengusir pemain-pemain dari Onyx dan membantu sedikit memberikan damage, namun ternyata tidak ada yang tumbang karena Nael pun masih bisa bertahan. Itu lewatnya kayak slow motion tapi kayak sambil salam gitu ya, misi pak gitu. Punten. Tapi emang tadi nggak ada yang kena juga sih ya. Jadi Iya. sangkanya ada sedikit effort juga dari Masako untuk mengeluarkan ultimate-nya terhadap teman-teman dari Onyx Prodigy. Tapi balik lagi sejauh ini pertukaran dari Onyx Prodigy masih belum kelihatan karena mereka memang sudah mendapatkan turtle. Tapi turret masih belum ada yang tumbang sama sekali. Bahkan dari segi network pun walaupun 2 turtle diamankan oleh Onyx, perbedaan networknya ini hanya di angka 1000 saja. Yang dimana sebenarnya kalau kita lihat dari tim fight-nya, ini sama-sama bingung sebenarnya kalau dari matanya Joji ya. Di saat ada Onyx ataupun OP melakukan team fight, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan setelah team fight tersebut. Kebanyakan mereka hanya defensive manuver, pulang, recall, isi darah, oke, balik lagi ke map. Nggak ada yang namanya potong lane atau langsung Belum. rotasi. Sejauh ini belum ada. Mereka masih benar-benar mainnya lumayan safe lah bisa dibilang. Tapi bahaya juga karena udah mulai kelihatan nih Masako yang udah mulai nyaman juga dengan farmingannya. Tapi kali ini di area Onyx bakal coba ditahan oleh pemain-pemain dari OP. 2 pemain Onyx yang sudah mulai terlihat di depan mata. Dan bahkan RG sempat coba untuk ditahan terlebih dahulu. Kali ini Nael headbutt ke arah seorang RG, namun ternyata Cold Altar dipaksa untuk dibuka. Dan ini bakal jadi informasi yang mahal coy. Iya, tapi balik lagi di area top lane langsung saja di mana Moskov mendapatkan satu turret. Tapi balik lagi Moiza pun dengan satu balik itu tersisa. Apakah akan bisa ditumbangkan di tangan teman-teman dari Onyx Prodigy? Dan ternyata Akai masuk di posisi yang sangat tepat dari belakang dengan heavy spin yang mendapatkan seorang Masako. Tapi di belakang sana pun Glue melakukan hal yang demikian terhadap seorang Kadita. Tapi di lain sisi ditukar dengan adanya 2 player yang ditumbangkan dari seorang Farami Spencer, yaitu menumbangkan ke arah Akai dan juga Valentina. Dibalikan keadaannya setelah mencoba untuk membalikan keadaan di area atas. Ini membuat tentunya OP tidak bisa dibilang mungkin mungkin bisa dibilang ini harus hati-hati juga dari OP dari Onyx sendiri ya. Karena chance mereka untuk balikin keadaan itu besar banget. Mereka bawa Martis juga dengan decimationnya, mereka bawa Faramis dengan Cold Altar. Jadi dari segi tim fight tentunya akan lebih sustain untuk OP sendiri. Sementara Onyx meskipun dengan pergerakan yang baik dari Nael tadi, dengan satu buah heavy spin yang ternyata ngebuat Masako bisa ditumbangkan. Tapi ternyata mereka kurang informasi kalau ada beberapa pemain OP yang hilang dari lane-nya. Kelihatan kan tadi dengan adanya sama-sama 2 hero tumbang dari masing-masing tim, tapi yang dapetin turret itu hanya OP Pegasus. Yep.
Itu yang dari tadi Choji sebut masalah pertukaran. Apalagi dari segi Moskov-nya pun sudah mendapatkan 3 trifecta item attack speed. Dengan ada Golden Staff, Demon Hunter Sword, dan juga Crimson Sight. Ini adalah item yang memang udah sangat-sangat penting banget Ini bagi seorang Maksum. Bahkan Kari pun belum ada DHS loh. ini item yang ngebuat tentunya Moskov kembali ke permukaan ya. Iya. Ini yang ngebuat Itu tentunya Moskov tentunya bisa diamankan untuk dari segi draft pick sekarang. Tapi Kari, apakah memang masih butuh beberapa waktu untuk ngedapetin itemnya? Oh, Demon Hunter Sword di tangan dari D. Jadi harusnya pemain-pemain yang cukup tanky di area depan nih harusnya bisa dirontokkan oleh D sih. Sebenarnya nggak cuma itu doang yang bikin Moskov itu balik lagi ke permukaan meta. Tapi ditambah lagi dengan adanya Inspire yang dimana bisa ngebuka limit attack speed sampai 500%. Itu yang membuat Moskov sangat-sangat diuntungkan dengan adanya Inspire. Karena Plus itu dengan juga item itu ya. berkaitan juga dengan skill satunya. Dimana dengan semakin banyak attack speed yang dimiliki, semakin cepat juga cooldown dari skill satunya. Yaitu dari segi Abyss Walker-nya. Oke, tapi kali ini OP mereka udah mulai memberikan sedikit mimpi buruk ya buat Onyx karena menurut aku sekarang malah dipegang kendali sama OP meskipun dari network nggak terlalu berbeda jauh masih bisa dipegang sama Onyx, tapi permainan objektifnya ini masih dipegang sama OP. Dua turret di tangan OP Pegasus, sementara Lord yang bakal coba dikontes terlebih dahulu dan bakal coba dipok oleh kedua belah tim. Spencer. Itu top lane itu. Oke, baik lagi dengan Lord yang sudah mulai dipok juga oleh Nathan. Dan, Niall. Dan bahkan lagi-lagi Lutfi coba untuk memberikan sedikit zoning terhadap RZ di belakang sana, membuat dia tidak bisa terlalu masuk. Tapi OZN1 lihat di push habis-habisan dikasih pressure oleh Owen, Lutfi dan juga Nail. Tapi belakang sana Mueza langsung mendapatkan nggak di cancel ternyata. Nggak jadi terhadap Sasser dan bahkan Altar pun sudah berani di pop up. Dan bahkan Retribution pun langsung saja menumbangkan ke arah OZN1. Tapi tidak menumbangkan ke arah Lordnya karena Lord telah diambil oleh Moskov dari OP Pegasus. Altar pun dibuka, Lutfi pun langsung di shutdown dengan adanya basic attack yang sangat-sangat cepat datang dari seorang Moskov. 4 lawan 4 dari Onyx Prodigy dan juga OP Pegasus. Tapi ini menjadi golden opportunity bagi OP Pegasus mengingat bahwa mereka bisa langsung melakukan push objektif di arah mid lane. Begitupun juga di arah top lane. Dimana lihat saja bahkan dengan satu Lord yang diambil oleh Masako. Teman-teman dari OP Pegasus langsung mencoba untuk zoning dan juga mengambil map control dari Onyx Prodigy. Gak cuma itu loh, itu mahal banget karena Masakonya gak jadi tumbang. Regen dia udah terlalu tinggi. Memang Ozzy-nya tumbang, tapi masalahnya dari Onyx pun seorang Nail ini gak berhasil untuk retry ke area Lord-nya. Yang kedengeran tuh tadi sebenarnya ada bunyi Retribution, tapi di saat Retribution itu bunyi, OZN1 namanya terpop up. Iya. Udah di shutdown, has slain by Akai gitu loh. Yang membuat ya udah Retribution-nya ternyata hanya untuk finish ke arah OZN1, bukan untuk ke arah Lord-nya karena Lord telah diambil oleh Masako dan sudah berjalan di area top lane. Wow, sangat disayangkan dari Onyx sendiri dan OP kali ini bakal coba untuk mendapatkan objektif turret yang bisa dibilang cukup mahal tentunya di area mid, tapi kali ini bakal coba dibuka ke altar dari seorang Spencer dan bahkan Masako tumbang terlebih dahulu. Kali ini meskipun sudah ada altar ini buka, tapi kali ini Onyx bakal coba untuk memasakkan team fight-nya di area midnya. RZ menjadi garda terdepan mencoba untuk melawan satu demi semuanya dari pemain-pemain Onyx sendiri dan bahkan dari RZ pun bakal coba untuk menahan Lutfi di area depan, namun ternyata damage dari dia di sini masih terlalu cukup besar dan bahkan dari Sas di area depannya OZN1 mencoba untuk menahan dengan satu buah Mortal Coil dan bahkan ada Ashe Aurora, tapi ternyata OZN1 tidak mau terlalu memaksakan team fight di area mid dan bahkan Onyx masih bisa untuk mengembalikan keadaan dengan sangat amat cukup baik, tapi harus berhati-hati karena posisi dari dia tidak ada yang mengcover, namun ternyata OZN1 tidak mau terlalu overcommit juga. Iya, satu hit lagi mungkin untuk menghancurkan ke arah middle inner turret yang dimiliki oleh OP Pegasus. Tapi tadi Choji memerhatikan bahwa Sasser di game kali ini tuh bener-bener agresif banget sepertinya terhadap Spencer. Dia sampai maju sendiri ke depan sana dengan darah setengah hanya untuk mengambil ke arah ke altarnya aja. Dan bahkan dari segi item, Sasser membawa item yang bisa dibilang memang dispesialisasikan untuk ngeburst dengan Cloak of Destiny, Lightning Truncheon, dan juga Divine Glaive. Ini kalau terkena satu kali hit kepada teman-teman dari OP Pegasus, damage-nya bakalan berasa banget. Apalagi dengan catatan bahwa OP Pegasus sejauh ini masih belum ada defense magic yang begitu tebal. Memang ada beberapa Radiant Armor yang diambil oleh LZN1 dan juga RZ. Tapi ingat bahwa Sasser bukanlah satu-satunya damage dealer magic di tangan teman-teman Onyx. Ada 3. Ada Sasser, Lutfi, dan juga Owen. Itu yang harus di-note oleh teman-teman dari OP Pegasus.
Iya sih, dan cukup berbahaya ya, justru bisa dibilang Sorry 4 justru sama Akai. jarang kelihatan kalau dari Owen sendiri ya, dan juga dari Sasa, tapi memiliki efek yang cukup krusial untuk Onyx sendiri dan OP. Coba untuk melakukan harassment terlebih dahulu di area atas, memaksakan Sas untuk ngebuka satu buah ke altarnya. Dan tidak akan ada ke altar dari Saser kali ini selama beberapa menit ke depan. Karena mau gak mau dia harus nge-copy lagi ke arah seorang Spencer. Iya. Dan posisi dari Spencer sekarang ada di area bawahnya. Harusnya dengan build-nya Saser yang burst damage ditambah lagi dengan level 14, cooldown dari IMU hanya sekitar 28 Beberapa detik atau 25 detik detik aja, aja ya. sih. Cuman masalahnya gimana caranya untuk nyari ke arah Spencer ini. Karena Spencer udah main dengan agak menjauh, nggak terlalu ke depan sana. Dan bahkan lihat aja, dua player dari OP Pegasus terjepit di dinding sana. Tapi sudah mulai terbantu dengan adanya clock up dari Lord. Tapi di lain sisi, lihat Lordnya pun tetap di-engage. Begitupun juga dengan RZ yang selalu di-engage oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Tapi di lain sisi, OZN1 mencoba untuk mengejar ke arah Lutfi. Spencer nggak mau kelihatan di depan Valentina. Dan bahkan Lord yang satu bar HP tersisa, OZN1 darahnya masih sangat tebal. Begitupun juga dengan Nael. Tapi Lutfi pun melihat hal tersebut. Dan Saser standby mendapatkan kau altarnya. Tapi ternyata lagi dan lagi Lord diambil oleh teman-teman dari OP Pegasus. Walaupun demikian, RZ pun ditumbangkan. Lutfi pun juga demikian. D tapi mendapatkan double kill dengan menghilangkan RZ dan juga OZN1. Tetapi ini adalah hal yang bisa dibilang hanya untuk memperpanjang waktu permainan saja. Karena dari OP Pegasus mereka kehilangan dua playernya. Sementara Onyx tidak ada yang hilang sama sekali. Masalahnya ya, ini 2 kali dari Nile nggak bisa dapetin Lordnya. Dan posisi tadi tim fight menurut aku Enak banget untuk Onyx sebenarnya. masalah ini dia lagi sibuk ngambilin orange. Ya. Jadi ketika Lordnya udah dipok sama pemain-pemain dari OP, sebenarnya dia siap nggak siap sih. Anggapannya karena itu tadi orange-nya sempat ke-reset mau nggak mau karena OP-nya udah maksain Tifa dari area Lord. Nile udah di depan posisi Lord karena Lordnya udah low banget. Ya. Jadi mau nggak mau dia harus tinggalin orange buff-nya dan dia join team fight. Untung dapetin double kill. Meskipun akhirnya Lordnya nggak berhasil diamankan oleh Nile. Kalau enggak itu sih udah makin parah lagi sih untuk Onyx Prodigy. Contohnya kayak top lane mereka bisa aja langsung di-push habis-habisan. Tapi balik lagi, yang jadi inisiator dari tadi Coji lihat adalah RZ dan juga dari OZN1. Lihat lagi dan lagi, dia maju paling depan, buka push sendirian. Dan membuat beberapa seal source dari teman-teman Onyx Prodigy itu kebuka semua. Dan bahkan lihat Saser nggak bisa ditumbangkan karena bajing attack dari seorang Kadi lebih cepat dibandingkan dengan adanya Raffles yang dimiliki oleh Kadi. Tetapi lagi di belakang sana Keluar pun tidak bisa menyelamatkan beberapa player dari OP Pegasus. Arzi hilang, Mueza pun juga hilang. Tapi begitu pun juga dengan dua player dari Onyx Prodigy itu Saser dan juga Nael. Lagi-lagi ke altar yang memberikan nyawa kedua untuk OP kali ini. Membuat Masakonya tadi tuh sebenarnya udah bisa ditumbangkan. Tapi ternyata ke altar yang membuat Masako masih bisa survive dan bahkan kembali lagi untuk menumbangkan pemain-pemain dari Onyx. Jadi target utama dari Onyx ini kayaknya harus ngurusin Spencer dulu deh. Iya, Spencer, sama Masako kalau bisa bareng. Masako itu paling utama. Soalnya kalau mereka cuma fokus ke Spencer, ini Masakonya free banget di area backline. Masalahnya adalah frontliner dari OP ini gila-gilaan dari tadi. Iya RZ dan juga OZN1. OZN1 pun dari tadi seberapa banyak damage yang dia terima, dia masih bisa survive in most team fight. Tapi kalau kita lihat dari Onyx, Lutfi yang harus menjadi frontliner justru dia mencoba untuk selalu mengincar ke arah Masako. Kalau misalkan Cimomo dari tadi ngelihat ya, pergerakannya si Lutfi itu tergantung dari Masako. Cuman problemnya adalah knockback-nya dari Masako ini yang sangat merepotkan bagi Lutfi. Yang membuat dia nggak bisa nunggangin ke arah Moskovnya. Dan satu hal lagi yang udah mulai kelihatan menyeramkan adalah karinya loh. Karinya D. Tadi kita bisa melihat sebenarnya itu dari Mueza, dia cuma butuh satu pencetan skill lagi di saat dia melakukan petrify terhadap Saser. Tapi satu pencetan dia itu lebih lambat dibandingkan dengan attack speednya seorang Kari. Yang tadinya penuh loh darahnya Mueza. Dengan waktu yang mungkin satu detik atau 1,5 detik itu langsung menghilangkan Mueza dengan sangat-sangat cepat. Iya, tapi ternyata malah tidak berhasil untuk ditumbangkan adanya ya. Malah adanya Meser untuk balikin keadaan. Dan kali ini Lord yang ketiga sudah mulai muncul. Apakah Onyx? Mereka masih nggak bisa untuk mendapatkan Lord yang ketiga kali ini dan harus menyerahkan 3 kali Lordnya ke tangan pemain-pemain dari OP. Lihat posisinya Mueza tuh. Dia udah nungguinnya ini siapa yang nyebrang. Dia tahu ada satu di area bawah, Lutfi yang coba untuk nge-clear terlebih dahulu minionnya. Lainnya bakal coba dibersihin, tapi OZN1 sudah mulai di-poke. Sudah mulai dicicil oleh pemain-pemain dari Onyx sendiri, sementara Mueza udah ngeliat Owen di depan mata. Tapi nggak ada yang tahu posisi dari dia juga di sini. Oh, udah mulai terlihat dan bahkan
Lutfi coba untuk mengcover kah kali ini dari area mid yang bakal coba dipotong tapi terkena stun dari RZ-nya. Kena knockback dan bahkan Moeza berhasil untuk mengincar ke arah seorang Sas kali tapi ternyata nggak berhasil untuk menumbangkan seorang Sas, malah dia ditumbangin balik oleh pemain-pemain dari Onyx. Dan bahkan kali ini pemain-pemain dari OP bakal coba dipukul mundur oleh Onyx Prodi. Sementara dari RZ masih punya immortality, OZN1 masih coba dapetin momentumnya, kali ini bakal coba untuk sabar sembari menunggu Owen. Namun ternyata Lutfi dan juga RZ, dua EXP laner yang bakal coba ditumbangkan dari segi immortality-nya, dan RZ tumbang di tangan seorang Sas kali ini. Masih punya satu bokal alta, namun ternyata OZN1 lagi-lagi menjadi pemain yang memiliki retribusi yang begitu baik dan bahkan berhasil untuk mengambil lore-nya. Mau tidak mau Onyx bakal coba untuk maksain divide-nya. Spencer bakal coba dikejar. Sas kali ini memberikan efek terrified yang membuat dari Spencer-nya harus mundur terlebih dahulu, tapi sepertinya straight push akan dilakukan oleh Onyx Prodigy. Tim pas selalu dimenangkan oleh Onyx Prodigy, tapi walaupun Retribution-nya selalu dikalahkan oleh OP Pegasus, tapi lihat pergerakan dari Onyx Prodigy langsung gigih menuju ke arah Turret, dan ini menjadi game pertama untuk